Ini untuk jaksa, pasti nonton video ini ya, JPU ini ya. Coba pikir begini, seandainya Bang Edi ini salah di mata Allah, oke ya. Kan ini kita kan Allah rujukannya, Mas. Ya. Oke lah kalau kalian profesi ya oke lah, ini urusan kalian sama Allah lah. Ini misalkan seandainya Bang Edi ini sudah berapa bulan ditahan ini. Nah, saya bertanya, seandainya tiba-tiba Bang Edi Mulyadi ini benar-benar tidak salah di hadapan Allah, apa yang terjadi kira-kira dengan nasib kalian ini? Maksud saya gini loh Mas Ahmad, mungkin agak nyeleneh ya, mau cari profesi lain gitu loh, yang nggak usah jadi JPU mungkin ya. Ya, saya tuh saya mikir apa JPU ini memang kerjaan yang harus nyalahkan orang, walaupun nggak salah dipaksa salah, harus masuk penjara. Kalau gitu mau cari kerjaan lain mungkin ya, biar selamat, kasihan anakmu, kasihan istrimu. Lah ini kalau ternyata nanti dihukum ya, kayak Habib Rizik, Habib Bahar, saya dihukum, padahal deliknya tidak terbukti. Ya, hanya salah di mata penguasa, salah di mata rezim, tapi benar di mata Allah. Apa enggak hancur hidupmu? Enggak ada apa-apanya dinilai dengan gajimu yang enggak seberapa, dinilai dengan nasibmu di akhirat gitu loh maksudnya. Paham ya Ustaz ya? Ya, paham. Ini yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar retorika saja, tapi ini saya pertanggungjawabkan. Saya sama dengan Bang Edi, deliknya sama, pasalnya sama, kasusnya sama, walaupun tidak terbukti secara real, ya kan, nggak ada keonaran, nggak ada keributan, tapi tetap di penjara. Nah, semua saya serahkan kepada Allah yang maha membalik-balikan hukum. Dan alhamdulillah saya yakin dengan kejadian beberapa terakhir ini, itu bagian daripada akumulasi kedoliman kalian dalam memanipulasi kasus, pasal. Kalian main pasal ya, kalian main kasus, kalian jual beli pasal, maka diazab sama Allah. Saya tegas mengatakan dakwaan itu kan ada 5 pasal ya, tapi yang paling utama adalah pasal 14 ayat 1-2, kemudian pasal 15 ya, kemudian pasal 45 ayat 2, pasal 28 ayat 2, dan pasal 156. Persidangan itu kekuatannya adalah di depan sidang. Jadi alat bukti apapun, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, itu kekuatannya adalah di depan sidang. Kalau di depan sidang mereka mendakwa dengan begitu banyak pasal dan tidak bisa membuktikan, ya berarti itu memang bukan perbuatan pidana. Rumusannya jelas, tentunya ini yang paling mungkin adalah onslah ya, onslah itu artinya karena dakwaannya salah, pasalnya salah, harus lepas. Dan pengadilan kita pernah punya sejarah, waktu Laskar Jihad di Ngawi melakukan sweeping, semua dibebaskan karena dakwaan jaksa adalah salah. Jadi hakim memutus bebas, memutus lepas ya, itu tidak melanggar apapun begitu ya. Cuman di dalam persidangan tadi saya melihat jaksa ini kan memaksakan saya harus mengatakan apa yang mereka pertanyakan. Saya sebagai ahli boleh, ada ahli mengatakan pasal 14-15 peraturan pidana nomor 1 tahun 46 itu formil ya? Formil, silahkan saja. Kalau saya ini kan ini proses Belanda, ya mestinya material. Bagaimana dulu membuktikan formil? Orang belum ada surat, orang yang baca tulis saja masih bisa dihitung dengan jari kok ya. Mudah-mudahan harapan saya ini perkara yang sifatnya wasting time, buang-buang waktu. Ya, betul. Itu nggak ada apa-apanya. Kalau dibilang gini, kalau dibilang bergejolak, jangankan ada demo 100 kali, yang demo itu 1 juta pun kalau tidak ada kerusuhan, itu bukan namanya keonaran. Rumusannya begitu. Kenapa saya konsisten? Karena memang Belanda itu dulu tidak menginginkan kita onar. Kalau kita onar berarti kan kita berontak. Berontak kan berarti kita merdeka. Rumusannya itu. Jadi Anda mendakwakan dengan pasal-pasal Belanda, logika hukum kita, atmosfer berpikir kita ya pada saat peraturan itu diberlakukan Belanda itu kayak apa? Jangan sekarang ukurnya. Nah, tadi juga kejebak tentang SARA. SARA itu tidak boleh mempersoalkan SARA, itu boleh, yang tidak boleh mempertentangkan SARA. Bedalah mempersoalkan SARA dengan mempertentangkan SARA. Gitu ya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan tadi ada disarankan untuk melakukan restoratif justice ya. Nah, restoratif justice itu sebenarnya kan ada, kalau jaksa menggunakannya peraturan jaksa nomor 15 2020, kalau di polisi itu ada
Perkap nomor 8 2021 dan SE Kapolri 2021. Perkap nomor 8 2021 itu tentang ITE, SE Kapolri 2 2001 itu tentang restoratif justice. Nah, nampaknya ini tidak digunakan dan saya sebagai ahli kan menjawab apa sanksinya. Sanksinya internal karena disparitas itu, perbedaan perlakuan itu sudah dimulai sejak penyidikan ya. Tadi kan ketika saya menyebut hoknya itu adalah 502 triliun kan dipotong oleh hakim, kan nggak boleh. Saya mengatakan itu kan hok karena ada datanya, ada yang membantah, ada yang membandingkan, kan begitu. Harusnya menerbitkan. Jadi harusnya memang dilakukan restoratif justice karena tidak punya implikasi apapun gitu loh. Kalau ini kaitannya dengan korupsi, pembunuhan, terorisme memang tidak bisa direstorasi. Tetapi kalau ITE memang direstorasi ya. Jadi dan saya konsisten alat bukti itu ya fisik. Kalau alat bukti kopi ya namanya bukan alat bukti ya, harus dikesampingkan. Atau kalau tidak itu ya petunjuk orang-orang yang ada di dalam video itu harus ada. Jadi ketika video dibawa ke pengadilan, orang-orang yang ada di video itu dibawa ke persidangan, itu baru namanya bukti yang kuat. Begitu. Iya, baik. Yang utama. Ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi ngobrol sebentar sama Bang Edi ya. Dan akhirnya kita bereuni ria tadi. Jadi mengulang masa-masa di dalam tahanan. Dan kamar saya dulu juga ditempati sama Bang Edi ya. Saya diisolasi di tempatnya almarhum Ustadz Mahir meninggal, menghembuskan nafas terakhir. Bang Edi juga diisolasi di kamar itu. Jadi luar biasa ya. Oke. Nah, jadi yang sebenarnya saya ini senasib sama Bang Edi ya. Saya juga disidang di 3 kota atau 2 ya, Surabaya sama Palu ya. Sama Jakarta. Saya disidang di 3 provinsi, di Jakarta, Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di Palu. Pasalnya sama, deliknya sama, pelapornya sama yang didelikkan ke Pak Edi ini sama, ini Bang Edi ini sama, pencemaran nama baik berdasarkan ras. Padahal tidak ada suku yang berantem. Gara-gara saya tidak ada agama Islam sama Kristen berantem, nggak ada. Ya kan, Jawa sama Mandaling sama Kaili nggak ada yang berantem. Aman-aman saja. Aman-aman saja, ya kan. Nah, tetapi ya tetap di Surabaya divonis 1 tahun 2 bulan, di Palu divonis 8 bulan, ya di Jakarta berapa lupa 10 bulan. Jadi ya seperti ini memang hukum dunia, hukum manusia memang seperti ini, mau bagaimana lagi. Nah, saya akan ngomong singkat aja sesuai makom saya. Ini untuk jaksa, pasti nonton video ini ya, JPU ini ya. Coba pikir begini, seandainya Bang Edi ini salah di mata Allah, oke ya. Kan ini kita kan Allah rujukannya, Mas. Ya. Oke lah, kalau kalian profesi ya oke lah, ini urusan kalian sama Allah lah. Ini misalkan seandainya Bang Edi ini sudah berapa bulan ditahan ini. Nah, saya bertanya, seandainya tiba-tiba Bang Edi Mulyadi ini benar-benar tidak salah di hadapan Allah, apa yang terjadi kira-kira dengan nasib kalian ini? Maksud saya gini loh Mas Ahmad, mungkin agak nyeleneh ya, mau cari profesi lain gitu loh, yang nggak usah jadi CPU mungkin ya. Ya. Takbir. Saya mikir apa JPU ini memang kerjaan yang harus nyalahkan orang walaupun nggak salah, dipaksa salah, harus masuk penjara. Kalau gitu mau cari kerjaan lain mungkin ya, biar selamat, kasihan anakmu, kasihan istrimu. Lah ini kalau ternyata nanti dihukum ya, kayak Habib Rizik, Habib Bahar, saya dihukum, padahal deliknya tidak terbukti. Ya, hanya salah di mata penguasa, salah di mata rezim, tapi benar di mata Allah. Apa enggak hancur hidupmu? Enggak ada apa-apanya, dinilai dengan gajimu yang enggak seberapa, dinilai dengan nasibmu di akhirat gitu loh maksudnya. Paham ya Ustaz ya? Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar retorika saja, tapi ini saya pertanggungjawabkan. Saya sama dengan Bang Edi, deliknya sama, pasalnya sama, kasusnya sama, walaupun tidak terbukti secara real, ya kan, nggak ada keonaran, nggak ada keributan, tapi tetap di penjara. Nah, semua saya serahkan kepada Allah yang maha membalikkan hukum.
Dan alhamdulillah saya yakin dengan kejadian beberapa terakhir ini itu bagian daripada akumulasi kedoliman kalian dalam memanipulasi kasus, pasal. Kalian main pasal ya, kalian main kasus, kalian jual beli pasal, maka diazab sama Allah. Kurang lebih seperti itu. Barakallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik yang hadir, demikian juga Bang Ahmad, demikian juga Gus Nur. Ya, selaku keluarga dari Bang Edi Mulyadi, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ya. Sekali lagi kepada Bapak Hakim, ya, segera untuk bisa memutuskan bebas kepada Bang Edi, karena sangat banyak sekali bukti-bukti yang tidak benar didakwahkan kepada Bang Edi Mulyadi, ya. Mulai yang pernah disampaikan bahwa ada saksi ketika itu BAP-nya itu BAP Kopas, 3 orang itu isinya sama, titik komanya sama. Coba luar biasa. Ada juga saksi ahli, ya, geologi dari Antam yang ditanya juga, ya, tupoksi Bapak itu berapa jumlahnya? Tidak tahu. Masa saksi ahli Sama dengan saksi kita dulu. iya tidak tahu. Subhanallah. Kira-kira saja 115. Coba katanya Hakim salah itu, sampai geleng-geleng Pak Hakim itu. Jumlahnya itu 120 gitu. Coba. Jadi lucu-lucu gitu ya. Nah, sekali lagi yang diingatkan oleh Gus Nur bahwa kezaliman itu akan kembali kepada orang yang membuat kezaliman, dan sudah sangat nyata sekali. Ya, sidangnya Habib Bahar luar biasa, sampai jaksanya takut. Datang sendiri, dia mengaku kepada Habib Bahar, "Beb, saya mohon maaf Beb, saya ini dipaksa. Kalau tidak menuntut berat Habib, nanti pensiun saya tidak dicairkan." Coba, luar biasa sampai kayak begitu. Meledos juga Sambo ini Gus, luar biasa. 2019 itu ada sekitar 20 hakim yang ditangkap karena melakukan tindak kejahatan, kejahatan korupsi atau jual beli kasus. Saya pikir ini harus menyadarkan Bapak Hakim, Bapak JPU juga yang dibela harus kebenaran. Karena kalau tidak seperti yang dinasihatkan oleh Gus Nur, ya akan kembali kepada panjenengan semuanya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, tolonglah kebenaran. Niscaya Allah SWT akan menolong kalian. Niscaya Allah SWT akan memberikan kebenaran kepada kalian. Makna ayat ini juga sebaliknya. Kalau kalian itu menolong keburukan, kalau kalian saling tolong menolong dalam kezaliman, maka Allah SWT akan memberikan balasan, memberikan bala, bahkan memberikan azab kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.